pembaharuan, renewal dari Tuhan. That's the most important daripada sekedar firman Tuhan. Kita hanya bisa banyak mendengar akan firman Tuhan. Kita bisa datang ke retreat, demi retreat kita bisa hadir di dalam kebaktian ataupun kita merasakan akan pujian dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan kita, maka dari itu kita menjadi sia-sia. Ada amin saudara? Bahwa kehidupan kita, saudara tadi saya tanyakan berapa banyak kita membayar untuk retreat. Mungkin kita membayar dengan biaya yang tinggi. Mungkin saudara membawa anak saudara dan lain sebagainya. Sehingga saudara mungkin menghabiskan uang $500, $600 untuk biaya akan retreat ini. Tetapi kalau kita hanya sekedar akan mendengar akan firman Tuhan. Beberapa hari kita berada di tempat ini. Maka itu banyak sekali kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan itu hanya kita dengar saja, maka dari itu firman menjadi firman yang percuma kalau tidak ada sesuatu pembaharuan dan penyegaran yang baru di dalam kehidupan kita. Kita perlu sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu refreshing terjadi di dalam kehidupan setiap daripada saudara dan saya. Saya sangat merindukan ada di tempat ini mendapatkan pembaharuan daripada Tuhan. Mendapatkan sesuatu di mana Tuhan sendiri boleh masuk di dalam kehidupan saya. Boleh merasakan akan kasih daripada Tuhan. Kehidupan kita boleh diperbaharui. Kehidupan saudara boleh mengalami sesuatu yang baru. Mungkin saudara kalau hari ini belum benar-benar tahu bahwa saudara pasti akan kalau Tuhan panggil akan saudara-saudara pasti akan bersama dengan Dia di surga. Mungkin saudara belum yakin, tetapi biarlah di dalam retreat ini saudara mengalami sesuatu daripada Tuhan, di mana Tuhan boleh membawa akan kehidupan kita bersama dengan Dia. Di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, bahwa Yehezkiel di situ dikatakan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat yang ke-6. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat yang ke-6 saya akan ulangi yang terakhir. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di dalam ayat ini kita boleh mengetahui bahwa Yehezkiel diberikan sesuatu penglihatan akan apa yang terjadi pada saat itu di dalam kehidupan orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang digambarkan di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Apakah orang-orang Israel pada saat itu adalah orang-orang yang mati? Apakah benar-benar akan orang Israel yang pada saat itu sudah tidak bernafas lagi? Tetapi yang digambarkan, yang dilihat oleh Yehezkiel pada saat itu adalah sesuatu kematian rohani. Sesuatu kematian daripada orang-orang Israel. Mungkin orang Israel pada saat itu masih hidup, tetapi hidup di dalam sesuatu kematian. Mungkin saudara melihat apa yang boleh saya gambarkan. Di sini sesuatu akan kematian daripada orang Israel. Di mana sesuatu kematian seperti tulang-tulang yang kering,
yang sangat kering yang terjadi pada saat itu. Bahwa tulang-tulang itu di dalam ayat yang ke-11 dikatakan firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-11, orang Israel bukanlah orang yang mati. Mereka sendiri mengatakan bahwa tulang-tulangku. Apa yang dilihat oleh siapa? Yehezkiel bukanlah sesuatu benar-benar kematian daripada orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel yang hidup, mereka mengalami sesuatu kekeringan. Kita bisa tiap minggu datang ke gereja. Kita bisa tiap tahun mengikuti retreat. Tetapi seringkali apa yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah berjalan bersama Tuhan, sudah begitu lama, Tuhan sudah pernah membuat miracle di dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mungkin. Tetapi kehidupan kita hari demi hari mengalami sesuatu kekeringan. Apa yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-11, bahwa tulang-tulang mereka menjadi kering. Kenapa tulang-tulang mereka kering? Dikatakan di dalam ayat ini juga, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di situ dikatakan sudah hilang. Bahkan kalau kita boleh lihat, mereka mengalami sesuatu kematian, relationship dengan Tuhan mungkin sudah tidak ada lagi. Mungkin ada sesuatu kematian mental. Mungkin ada sesuatu kekeringan di dalam rumah tangga saudara. Puji Tuhan saudaraku. Beberapa banyak dari kita sudah berkeluarga saat ini. Mungkin rumah tangga kita mengalami sesuatu kekeringan. Di dalam retreat ini saudara akan mengalami sesuatu pembaharuan. Ada amin saudara. Saya berdoa biarlah keluarga kita boleh dipulihkan. Mengalami sesuatu kesegaran baru. Ada sesuatu renewal di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu refreshing. Antara suami dan istri. Mungkin saudara berdoa untuk orang tua saudara. Mungkin orang tua saudara nggak ada di tempat ini. Doakan, biarlah mereka mengalami supernatural. Yang daripada Tuhan sebagaimana kita bawa. Tidak hanya kita mengalami sesuatu kesegaran rohani di dalam retreat ini. Tidak hanya kita mengalami sesuatu pembaharuan. Biarlah kita boleh berdoa bergumul dengan Tuhan. Mereka pun mengalami sesuatu pembaharuan. Rumah tangga saudara mengalami sesuatu